Kita sedang diajak nonton akrobat politik lagi. Akrobat politik yang dilakukan para wakil rakyat, yang dilakukan oleh badan legislasi alias Balik DPR RI. Ya, Balik DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada dengan keterampilan yang hampir menyerupai pesulap. Mereka berhasil mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, mengakali putusan MK kemarin tentang ambang batas pilkada. Kalau pesulap bisa membuat kelinci keluar dari topi, Balik DPR ini ternyata bisa membuat aturan baru keluar dari pasal lama. Jangan tobat, Ren. Pakar-pakar hukum itu ya sudah angkat bicara, menyatakan bahwa tindakan ini adalah sebuah pembangkangan konstitusi. Putusan MK yang sudah diketok palu sudah sah. Secepat kilat Balik itu merevisi Undang-Undang Pilkada yang membuat kita semua ternganga, kagum, sekaligus terpingkal-pingkal dengan rasa getir. Para wakil rakyat di DPR itu loh, di Senayan itu loh, kan dipilih oleh rakyat. Harusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan malah bekerja untuk kepentingan penguasa. Ingat, kalian dipilih oleh rakyat. Bekerjalah untuk kepentingan rakyat. Setelah MK mengeluarkan putusan yang dianggap sebagai langkah maju menuju demokrasi yang lebih adil, harapan kita pun terbit. Kemarin kita bersorak dan memuji langkah MK itu karena politik akan bisa lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih baik. Bukan main toh. Ini seperti membawa angin segar di tengah kabut kepentingan politik yang tebal. namun loh ya ini ya, tampaknya kita itu terlalu cepat bernafas lega. Ternyata kita nggak bisa terlalu berharap karena anggota DPR kita punya cara jitu untuk mengubah angin segar itu menjadi pusaran badai kepentingan. Dalam rapat yang seharusnya berfungsi untuk menjalankan amanah rakyat, para anggota DPR kita ini loh malah memilih jalan yang berbeda. Bukannya mengikuti putusan MK, mereka justru melakukan manuver politik yang cerdik. Ya, lebih tepatnya cerdik-cerdik tapi nakal. Mereka mengusulkan perubahan syarat baru pilkada yang anehnya justru bertentangan dengan putusan MK. Ini semacam seni akrobat hukum di mana logikanya itu loh dilipat-lipat dan dikemas dalam bentuk yang tampaknya legal, tapi sejatinya penuh tipu daya. Bahkan PDIP, salah satu partai besar di negeri ini, sampai terheran-heran. Ini hasil rapat kok bisa-bisanya bertentangan dengan putusan MK? Ya, sebuah pertanyaan retoris yang seolah tak butuh jawaban. Sepertinya kita semua tahu toh, ketika kepentingan politik berbicara, konstitusi hanya hiasan belaka. Iya toh. Bukan hanya partai politik yang kebingungan, tetapi juga para akademisi yang dikenal teguh menjaga konstitusi dan integritas hukum. Mereka bahkan mengancam pembangkangan sipil jika DPR tetap ngotot dengan manuvernya. Bayangkan saja, para intelektual yang biasanya tenang dan berpikir rasional, kini terpancing emosinya. Ini bukan lagi sekedar perdebatan intelektual. Ini adalah pertarungan mempertahankan marwah konstitusi. Namun, DPR tampaknya memiliki kulit tebal yang kebal terhadap kritik, ancaman pembangkangan sipil. Itu kan cuma teori. Mungkin mereka berpikir begitu. Toh selama ini rakyat juga sudah sabar menghadapi tingkah laku mereka yang penuh dengan lika-liku. Seharusnya ini idealnya
Seharusnya putusan MK itu final dan mengikat. Tapi di negeri ini, final dan mengikat tampaknya bisa diterjemahkan ulang sesuai kebutuhan. Kalau bisa diakali, kenapa tidak? Mungkin itulah prinsip yang dia pakai. Dan begitulah hukum berubah menjadi permainan kata-kata di tangan para politisi kita. Konstitusi bisa diinterpretasikan layaknya lukisan abstrak, tergantung siapa yang melihat dan dengan cara apa ia ingin melihatnya. Kemampuan DPR dalam melakukan akrobatik konstitusi ini sungguh mengesankan. Mereka berhasil memanfaatkan celah dalam putusan MK untuk mengubah aturan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata dari pepatah lama itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan yang paling lucu, atau mungkin tragis ya, adalah ketika DPR itu berdalih bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat. Rakyat sing ngendi? Rakyat yang mana? Rakyat yang tidak pernah diajak bicara? Atau rakyat yang hanya dijadikan alasan untuk kebijakan yang menguntungkan segelintir orang? Kita ini loh ya, berada di tengah panggung politik yang semakin hari semakin gak jelas. Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menertawakan diri sendiri. Menertawakan bagaimana kita terus berharap pada mereka yang terus mengecewakan. Menertawakan betapa putusan MK yang seharusnya sakral kini seolah hanya jadi teks di atas kertas yang bisa diacak-acak. Bayangkan, MK yang notabene adalah penjaga konstitusi sudah memberikan putusan yang jelas. Tapi DPR dengan kelihayan seorang pesulap malah memelintir putusan tersebut agar sesuai dengan keinginan mereka. DPR yang seharusnya tunduk pada konstitusi malah bermain-main dengan aturan yang mereka buat sendiri. Ini seperti seorang anak kecil yang menciptakan permainan lalu mengubah aturan di tengah-tengah permainan agar selalu menang. Apakah ini etis? Bagi mereka mungkin sih etis-etis saja. Dalam politik Indonesia ini ya, akrobatik semacam ini tuh bukanlah hal yang baru. Seperti halnya pemain sirkus yang terus-menerus berlatih untuk menyempurnakan trik mereka. Para politisi kita juga terus berinovasi dalam menemukan cara-cara baru untuk menafsirkan aturan dan putusan hukum. Piye jalane kok ngono piye? Hasilnya sebuah pertunjukan yang tak pernah berakhir, di mana rakyat adalah penontonnya dan para politisi adalah pemain utamanya. Jika DPR terus melangkah di jalan ini, mungkin pembangkangan sipil yang diancam oleh para akademisi adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan akal sehat ke panggung politik kita.